Manga One Piece chapter 1141 berjudul Wanita yang Lebih Tua. Nah, di bagian awal chapter memperlihatkan Luffy dan yang lainnya setelah mendapatkan kunci Loki, mereka akan pergi meninggalkan kastil. Tampak Nami yang berteriak merasa capek karena sudah mengelilingi kastil yang besar. Ia pun kecewa karena tak mendapatkan apapun seperti emas ataupun berlian. Roat menyuruh Nami agar tak berteriak kencang-kencang karena dapat mengganggu istirahat dua penjaga kastil yang terluka. Lalu, Scan pun berpindah ke tempat Franky yang lagi mengeksplor pohon Adam ditemani oleh Ripley. Franky berkata, ia sudah tahu soal pohon Adam, tapi ada banyak informasi yang ia dapatkan setelah melihat pohon Adam. Ripley berkata, pada dasarnya kami tinggal di cabang besar dari pohon ini. Tiap cabang memiliki kisahnya sendiri. Lalu Franky melihat cabang pohon Adam yang sudah terpotong dan bertanya kepada Ripley. Ripley berkata, cabang pohon itu dulunya merupakan tempat desa Haugen berada. Suatu hari, desa itu tersambar petir menyebabkan terjadinya kebakaran karena cabang pohonnya sudah terlalu kering dan tua sehingga mustahil untuk memadamkannya. Akhirnya seluruh cabang pohon yang terbakar itu pun dipotong supaya apinya tidak menyebar ke desa lain. Mendengar hal itu, Franky terkejut dan berkata, begitu rupanya. Pasti itu keputusan yang sulit. Sepertinya pohon Adam juga tidak dapat melawan waktu. Ripley berkata, itulah kelemahan terbesar Elbaf, yaitu api dan petir. Lalu Scan pun berpindah ke tempat pesta. Tampak Nami sudah tiba di pesta. Nah, Usopp bertanya kepada Nami, kemana dia dari tadi dan di manakah Luffy dan Zoro? Nami yang merasakan keberadaan Luffy dan Zoro berkata, mereka mungkin masih menjelajahi tempat lain. Nah, lalu Usopp memperkenalkan Nami kepada Jarul bahwa Jarul harus tahu navigator jenius kami. Jarul berkata, oh dia cantik sekali. Usopp bertanya apakah Nami tipemu. Jarul berkata dia lebih suka wanita yang lebih tua. Mendengar itu, si Usopp tampak kesal dan memukul pedang di kepala Jarul dan berkata, kau adalah orang tertua di dunia ini. Mustahil kau bisa menemukan wanita yang usianya lebih tua darimu. Jarul panik karena Usopp memukul pedang di kepalanya. Hajarudin pun menangkap Usopp. Ia berkata, jauhkan tanganmu dari pedang yang menancap di kepala tetua Jarul. Karena jika pedangnya tercabut, Jarul bisa mati karena pendarahan. Nami dan Jinbei tampak tertawa melihat kelakuan Usopp yang lagi mabuk. Nah, Sanji di sini sedang mencari-cari Gerchan. Nah, lalu Scan pun berpindah ke tempat Gerchan berada. Nah, di sini Gerchan sudah mengobati penjaga kastil yang terluka dibawa oleh Roat. Ger berkata mereka mengalami patah tulang dan salah satu dari mereka kelihatan mengalami luka tusuk. Kau pikir manusia dapat memberikan luka sefatal itu? Apa yang terjadi? Cepat beritahu, mereka ini bukan penjaga biasa. Apa yang kau lakukan? Rod pun tampak panik dan berkata, tidak ada. Tadi aku sedang melakukan penelitian dan mencari referensi untuk memperbarui kastil blokku. Tapi ketika aku melihat pintu depannya sudah terbelah dan para penjaga. Nah, melihat ekspresi Rod tampak aneh, Ger bertanya, kau kepanasan, kau mengeluarkan banyak keringat. Rod menjawab, habisnya kau menatapku terus. Karena Ger penasaran, ia ingin langsung tanya kepada para penjaganya, kenapa mereka bisa terluka. Rod pun melarangnya karena mereka lagi butuh istirahat. Nah, kata Ger, kalau begitu aku akan beritahu tetua Jarul. Lagi-lagi Rod melarangnya dengan alasan bahwa ia akan merusak pestanya jika memberitahu Jarul. Rod dalam hati berkata, kalau sampai masalah Loki ini diketahui sebelum Luffy dan lainnya kembali, aku bakal dianggap telah bersekongkol atas perbuatan mereka. Kuharap Loki segera pergi begitu dia bebas. Aku tak peduli jika dia mau mengamuk di luar negeri. Satu-satunya yang membuatku khawatir adalah orang yang mirip si rambut merah. Lalu saking kesalnya Ger, ia pun memukul Roat dari belakang dan berkata, coba beritahu aku, kau tahu sesuatu kan? Lalu Scan pun berpindah ke dunia bawah Elbaf. Nah, Luffy dan Zoro sudah tiba di tempat Loki. Tapi mereka terkejut dan khawatir melihat hewan-hewan buas yang terluka parah dan juga Loki. Luffy bertanya apa yang terjadi, siapa yang melakukan ini? Loki, katakan sesuatu.
Loki yang terluka parah tak bisa ngomong apa-apa, tapi ia masih bernapas. Tampak Luffy ingin segera membuka borgol Loki, tapi Zoro melarangnya. Ia berkata, jangan berikan dulu kuncinya. Luffy, aku merasa ada yang aneh. Tapi Luffy meyakinkan Zoro kalau Loki tak akan bisa mengamuk dengan luka seperti ini. Zoro berkata, tahan dulu, Luffy. Karena perbedaan pendapat itu, Zoro dan Luffy cekcok. Luffy yang ingin segera melepaskan rantainya karena Loki sekarat, tapi Zoro melarangnya karena ia belum percaya dengan Loki dan khawatir berakibat buruk untuk negeri Elbap. Nah, Zoro pun menendang perut Loki. Loki berteriak kesakitan. Zoro berkata, sepertinya luka dan pendarahannya asli. Dia sedang tidak berpura-pura. Tak ingin melihat Loki mati, Zoro pun sepakat untuk melepaskan borgolnya. Tapi tak semua dilepaskan, satu borgol laut tetap terpasang di salah satu kakinya. Sehingga mereka bisa menginterogasinya ketika ia siuman. Zoro pun melepaskan borgolnya dan berkata kepada Luffy, jika mereka sampai tahu kita yang membebaskan Loki, bukankah mereka akan mengusir kita dari sini? Lalu Luffy berkata, kalau memang begitu jadinya apa boleh buat? Setelah melepaskan sebagian borgol, mereka akan pergi mencari dokter untuk mengobati Loki. Lalu tiba-tiba terdengar suara dari atas berkata, tolong hentikan, jangan lakukan itu. Ternyata itu adalah Hajaruddin dan teman-temannya beserta Sanji. Mereka mencoba untuk menghentikan Luffy agar tak membebaskan Loki sebelum terlambat. Kata Hajaruddin, jika Loki bebas sama saja membiarkan neraka pecah. Akan tetapi awan pulau kapal yang mereka naiki lenyap karena tak dapat bertahan di tanah kematian dan kapalnya tak bisa dihentikan. Kapalnya melaju sangat cepat ke permukaan tanah. Tampak muka mereka semua panik, tapi sebelum kapalnya menyentuh tanah, Luffy menghentikannya dengan membuat tubuhnya besar seperti balon. Hajaruddin dan yang lainnya pun selamat. Ia berterima kasih karena sudah menyelamatkan mereka. Nah, Hajaruddin berkata bahwa kedatangannya ke sini untuk menghentikan rencana Luffy untuk membebaskan Loki. Zoro berkata, kalian sudah terlambat, dan tiba-tiba Loki pun berdiri. Tubuh Loki ini sangatlah besar. Luffy dan yang lainnya panik. Loki tampak tertawa dan menggenggam Ragnar, dan Manga One Piece chapter 1141 pun berakhir.